Oke. Dosa menghujat Roh Kudus kalau kita lihat dalam konteks itu berbicara tentang bahwa itu pada konteks yang melatar belakangi Yesus Kristus mengatakan bahwa hujat terhadap Roh Kudus tidak terampuni. Itu adalah ketika dia melakukan mujizat di tengah-tengah bangsa Israel dan ada orang-orang Yahudi, ya, secara khusus orang Farisi yang melihat Yesus melakukan mujizat pengusiran setan itu. Nah, ketika Yesus mengusir setan, nah, Roh Kudus ini menerangi hati orang Farisi dan memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias dan anak Allah. Dan pekerjaannya itu berasal dari Allah. Tetapi terkait dengan kitab Mazmur, kan secara umum bilang bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Tapi kan Kak, kalau kita baca dalam misalnya pasal-pasal tertentu ada yang di akhir bacaan itu ditulis Selah, kan Kak? Nah, ada juga yang penafsir mengatakan bahwa itu tuh bentuk dari puji-pujian orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Jadi ketika mereka melakukan perjalanan itu, mereka iringi dengan puji-pujian. Nah, puji-pujian itu yang ditulis dalam kitab Mazmur. Nah, pertanyaannya, apakah itu ditulis oleh Daud ataukah ada penulis lain lagi Kak dari kitab Mazmur itu? ya, Daud, arti Selah itu berhenti sejenak. Dan membaca Mazmur itu tuh bukan seperti baca teks, bukan, itu dinyanyikan gitu. Ya, jadi memang tulis oleh Daud, dimazmurkan oleh Daud. Kemudian di tulisan Selah itu artinya berhenti sejenak, bukan yang lain-lain artinya gitu. Karena itu mazmur, lagu, puji-pujian. Mazmur yang dinyanyikan Kak. Iya, betul. Makasih Kak, itu saja pertanyaannya. Oke, ya. Silakan Far Always Jesus Juventus ya, atau apa? Saya nggak tahu. Ya, selamat malam Elia. Ya, silakan Pak. Saya mau tanya tentang dosa menghujat Roh Kudus itu seperti apa ya? Apakah dengan kita mengucapkan kata-kata verbal terhadap Roh Kudus atau seperti apa? Terima kasih. Oke. Dosa menghujat Roh Kudus kalau kita lihat dalam konteks itu berbicara tentang bahwa itu pada konteks yang melatar belakangi Yesus Kristus mengatakan bahwa hujat terhadap Roh Kudus tidak terampuni. Itu adalah ketika dia melakukan mujizat di tengah-tengah bangsa Israel dan ada orang-orang Yahudi, ya, secara khusus orang Farisi yang melihat Yesus melakukan mujizat pengusiran setan itu. Nah, ketika Yesus mengusir setan, nah, Roh Kudus ini menerangi hati orang Farisi dan memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias dan anak Allah. Dan pekerjaannya itu berasal dari Allah. Tetapi mulut orang Farisi itu dan mereka tidak mau percaya atas kesaksian Roh Kudus mengenai siapa Kristus itu loh, melalui mukjizat itu. Jadi oleh karena itu makanya Tuhan Yesus mengatakan hujat terhadap anak dan bapa itu diampuni, tapi terhadap Roh Kudus itu tidak terampuni. Nah, arti hujat terhadap Roh Kudus itu berarti apa? Menolak Yesus sampai mati. Ya, artinya menolak Yesus sampai mati itu adalah orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Jadi kemarin saya baru ngobrol sama dari orang Koptik, dari Abuna ya. Nah, kita ngobrol tentang menghujat Roh Kudus. Ternyata menghujat Roh Kudus itu bukan seperti yang orang banyak kira. Tapi menghujat Roh Kudus itu adalah tentang mendukakan ketika kita menolak Yesus sampai mati. Ketika kita mati tapi kita tidak menolak Yesus, maka kita mendukakan Roh Kudus itu sampai selama-lamanya terhadap pribadi kita. Maka ketika kita mendukakan dia untuk waktu yang begitu lama dan tidak ada harapan lagi, nah itulah menghujat Roh Kudus. Definisi menghujat Roh Kudus, bahwa ya nggak ada lagi pengampunan bagi dia. Kenapa? Karena dia sudah menolak Yesus Kristus yang adalah korban penebus salah gitu. Jadi menghujat Roh Kudus itu pengertiannya seperti itu. Jadi menghujat Roh Kudus adalah menolak Yesus sampai kita mati, sama seperti orang Farisi yang menolak
kesaksian Roh Kudus mengenai siapa Kristus melalui mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Gitu. Jadi bukan tentang kata-kata verbal. Dan apa tanda kalau kita itu menghujat Roh Kudus atau tidak menghujat? Orang Kristen itu tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Kenapa? Mungkin ada orang takut, aduh saya udah menghujat Roh Kudus kayak bla 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 gitu. Nah, orang yang punya pikiran seperti itu sebenarnya dia sedang tidak menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena rasa kebersalahannya dia atas dosa-dosanya, atau ketika dia mengakui dosanya kepada Allah, itu menjadi tanda bahwa dia tidak menghujat Roh Kudus, karena yang menginsafkan dan mengingatkan dia tentang dosanya itu adalah Roh Kudus sendiri. Karena Roh Kudus, Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus yang keluar dari Bapa, Roh Penolong, itu akan datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Nah, jadi selama kita masih punya kemampuan untuk meminta ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah, sebesar apapun yang dosa yang kita pernah lakukan, kita belum jatuh kepada hujat Roh Kudus. Karena orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah bebal dengan menolak Yesus, sumber keselamatan itu, sampai dia mati dan berkesudahan. Dan ketika dia sudah mati, dia tidak lagi punya kesempatan untuk beroleh keselamatan, karena dia sudah mendukakan Roh Kudus selama dia hidup. Kesaksian Roh Kudus melalui orang-orang yang Tuhan pilih itu ditolak sampai mati. Jadi pengertian menghujat Roh Kudus itu seperti itu. Jadi jangan ada orang Kristen takut, aduh gimana ya saya udah hujat Roh Kudus atau belum. Selama kamu merasa bersalah dengan dosamu itu, saya maki-maki Tuhan, kemarin pernah saya mengucapkan hal-hal verbal yang kotor terhadap Roh Kudus, lalu kamu menyadari itu kesalahan dan kamu minta ampun kepada Allah, kamu sedang tidak menghujat Roh Kudus. Karena ketika kamu sadar bahwa itu kesalahan dan kamu minta ampun, itu Roh Kudus sendiri yang menuntun kamu untuk meminta pengampunan atas dosamu itu. Tapi ketika kita berdosa, kita mendukakan Roh Kudus itu. Kita mendukakan roh itu berduka di dalam kita. Karena kita tidak menuruti keinginan roh itu. Tapi malah, apa? Membelakanginya, mengabaikan suaranya. Gitu. Karena visi Roh Kudus itu adalah memberitakan Kristus agar kamu datang kepada Kristus. Jadi Roh Kudus bersaksi tentang Kristus, Kristus memberi kesaksian mengenai Bapa, dan Bapa dan Roh memberi kesaksian mengenai Kristus. Gitu. Itu ya, siapa namamu? Far. Saya mau tanya satu lagi ya, Lia. Jadi kalau misalnya orang yang sudah menghujat Roh Kudus itu, kalau dia bertobat, artinya dia sudah tidak menghujat Roh Kudus seperti orang itu ya? menghujat Roh Kudus nggak mungkin bertobat, brother. Nggak ada orang menghujat Roh Kudus itu bertobat. Itu nggak ada. Jadi nggak ada istilah berarti orang menghujat Roh Kudus berarti ketika bertobat nggak diterima lagi. Orang menghujat Roh Kudus tidak akan pernah bertobat. Karena ketika dia bertobat percaya Yesus, ketika dia bertobat mengakui kesalahannya, itu Roh Kudus yang menuntun dia untuk melakukan itu. Lalu roh mana yang dihujat? Jadi orang menghujat Roh Kudus itu gak akan pernah bertobat. Itu tandanya. Gitu. Ya, oke. Saya mau tanya satu lagi, Elia, tentang Ibrani 10 ayat 26 yang bunyinya gini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi pengorbanan untuk menghapus dosa itu. Itu bagaimana ya, Elia? Makasih. Itu nasihat untuk tidak murtad. Perikopnya itu adalah untuk jangan murtad. Itu sebenarnya berbicara tentang kalau kita sudah memiliki pengetahuan kebenaran yang besar, yang banyak mengenai Kristus, lalu kita sengaja murtad, sengaja berbuat dosa di sana, itu artinya adalah berbuat dosa di sana merujuk kepada murtad. Ya, bukan karena misalnya saya tahu berbohong itu dosa, tiba-tiba nanti saya berbohong lalu saya tidak diampuni lagi. Bukan begitu, itu tentang murtad. Misalnya saya Elia ya, jangan saya deh, Timothy lah. Misalnya Timothy, dia udah ngerti banyak nih tentang firman Tuhan, dia sudah diterangi hatinya dengan sungguh-sungguh bahwa dari sejarah, dari teologi apa segala macam, Yesus Kristus adalah Tuhan Mesias, dan dia udah merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Tapi tiba-tiba dia murtad menyangkali Yesus dengan begitu hebat. Ya, sampai dia mati. Misalnya sampai dia mati, nggak bakal bisa diterima lagi.
Saya nggak tahu ini ada perbedaan, tapi kemarin saya diskusi dengan Abuna tentang menghujat Roh Kudus itu. Ada perumpamaan seorang anak yang kembali kepada bapaknya menerima itu kan. Jadi menghujat Roh Kudus ini itu, kalau ada misalnya orang murtad, dia udah tahu banyak tentang Tuhan, tapi dia tinggalkan Yesus. Lalu ketika masuk lagi ke Kristen, apakah dia diampuni? Bagi saya, atas hasil diskusi kami kemarin ya, bagi saya dan bagi kami, dia tetap diampuni. Mungkin Timothy akan bilang dia tidak akan diampuni, ya. Tapi kalau bagi saya dia diampuni. Kenapa? Sama seperti anak itu yang meninggalkan bapaknya, tapi ketika dia kembali, bapaknya menerima dia dengan luar biasa, dengan sambutan hangat. Artinya begini teman-teman, kalau hari-hari ini Anda sudah murtad meninggalkan Kristus, lalu Anda punya kerinduan untuk kembali lagi kepada Kristus, yang sebelumnya Anda pelayan Tuhan, sebelumnya Anda pelayan di gereja, sebelumnya Anda adalah orang yang aktif di gereja, tapi oleh karena hal tertentu Anda meninggalkan Yesus. Ya, kalau kamu kembali kepada Yesus, kamu pasti diampuni. Karena Roh Kudus yang menuntun kamu untuk datang kembali kepada Kristus. Tapi saya mengatakan ini bukan legitimasi biar kamu bisa murtad. No. Ingat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tapi bagi orang-orang di luar sana yang udah terlanjur murtad meninggalkan Kristus, tapi dia pikir Allah percuma saya masuk Kristen lagi, saya tidak akan diampuni. Jangan berpikir begitu. Ya, karena sama seperti anak kecil, anak laki-laki itu, ketika dia pergi, lalu kembali, bapaknya menyambut dia dengan baik. Sama seperti bangsa Israel, kalau kita lihat dalam Hosea, mereka berkali-kali meninggalkan Allah. Tetapi mereka pada akhirnya datang selalu kepada Allah. Ya, Allah itu datang kepada mereka. Meskipun mereka beberapa kali menyembah berhala, mereka murtad dari apa yang mereka percaya sebagai Allah yang benar. Tapi Tuhan tetap ada bersama-sama mereka, bahkan menuntun mereka. Untuk menggenapi apa? 2 Timotius 2 ayat 13. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia menanti kita. Jadi kalau kamu banyak yang udah terlanjur murtad karena uang, karena jabatan lah, karena apa segala macam, padahal sebelumnya kamu dekat dengan Tuhan apa dan lain-lain begitu ya. Kalau kamu kembali kepada Kristus, saya percaya ya, kamu tetap diterima oleh Allah. Belum jatuh terhadap hujat Roh Kudus. Jadi hujat Roh Kudus itu tidak pernah dinilai di pertengahan, di awal. Hujat Roh Kudus itu dinilai di akhir. Ya, karena iman itu berbicara tentang proses. Pisteo itu berbicara tentang apa? Setia, taat, dan percaya. Percaya bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan. Ya, jadi Ibrani 10 itu tentang nasihat untuk tidak murtad. Tidak ada pengampunan orang yang mengecap kasih karunia itu. Dalam Ibrani 10 tadi, bahwa dia menyalibkan Kristus sekali lagi ya, itu juga agak membingungkan sebenarnya. Tapi itu akan dalam pengertian sedikit kontradiksi. Bukan kontradiksi, tapi akan sedikit membingungkan kalau kita bandingkan dengan kisah anak dan bapak itu. Ya, lalu bandingkan lagi dengan 2 Timotius. Ya, jadi menghujat Roh Kudus itu adalah menolak Yesus sampai dia mati. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Elia penjelasannya. Oke. God bless you. Tuhan berkati ya. Ya silakan. Ada yang mau ditambahi teman-teman, Bapak Timothy, Christian atau Umi mengenai hal itu? Karena dulu saya pun berpikiran bahwa wah orang ini kalau murtad enggak masuk lagi gitu. Kemarin saya diskusi dengan Abuna tuh, oh ternyata begitu ya gitu. Saya juga dicerahkan gitu terkait dengan ayat itu, bahwa memaknainya ternyata tidak begitu. Ya saya kurang tanya detailnya seperti apa, tapi itu membuka saya. Makanya saya pun berpikir bahwa oh ternyata kamu, walaupun kamu sudah murtad, tapi kalau kamu punya keinginan untuk masuk kepada Kristus, kamu masih tetap diterima oleh Bapamu itu. Gitu. Bagi saya begitu ya. Tapi ini bukan menjadi maksud saya bahwa kamu bisa murtad gitu ya. Enggak begitu. Oke. Bisa saya tambahin? Coba ulangi baca bro, ayatnya bro.
Pelan-pelan kita kaji coba. Udah itu dia udah turun. Ibrani. Turun ya. Coba dibacain adik-adik ya. Ini Ibrani 10. Tentang ketekunan ya, ayat 2. Ayat berapa sih tadi? 26 ya? Ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasih atas keterangan 2 orang atau 3 orang saksi. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh anugerah. Kita. Oke. Kalau kita bahas mengenai perkata sengaja melakukan, dia tahu itu salah, sengaja melakukan. Ya, jadi kita tahu bahwasanya narkoboy itu salah, tapi sengaja kita lakukan, ya, sampai itu membawa kita ke dalam kesengsaraan kita. Artinya, jikalau garammu itu sudah tawar, dengan apa lagi diasinkan? Hanya kasih karunia Tuhanlah yang bisa menjangkau Anda, karena garammu sudah tawar. Roh Kudus yang ada padamu kamu buang, dengan apa lagi bisa diasinkan selain kasih karunia Allah itu sendiri. Sudah tahu salah, tapi sengaja melakukan. Bukankah ayat Alkitab mengatakan, barang siapa melakukan sesuatu, jika tidak ada iman di dalamnya adalah dosa. Apapun itu. Mau cuci piring, kalau tidak kamu beriman, itu dosa. Apapun itu. Aku mencuci piring, karena aku tahu kebersihan adalah pangkal kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan aku untuk membersihkan piring-piringku. Itu baru beriman. Apapun itu yang Anda lakukan, jika tanpa didasari iman, dosa. Ada ayatnya. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, sebentar ya. Berisik ya? Ada pabrik soalnya. Enggak ya? Oke. Ya. Jadi apapun itu, jika memang tawar garam kita yang ada sudah jadi tawar, dengan apa lagi diasinkan selain dibuang dan injak-injak orang. Hanya kasih karunia Allah lah yang melampaui kita, yang menjangkau kita, yang mengeramati kita, agar kita menerima kasih Kristus kembali. Ya, hanya gara-gara itu. Kalau nggak itu nggak akan bisa, karena kita sudah mengerti, sudah paham, sengaja membuang itu. Itu kira-kira pemahamannya. Silakan dia. Ya, gitu ya. Oke. Clay, silakan Clay. Ada mau ditanyakan Clay? Aku mau nanya soal Zerubabel. Kebetulan kemarin aku tiba-tiba lagi pujian sama penyembahan, terus aku diingatkan tentang Zerubabel. Jadi kayaknya aku belum ngerti sih tentang Zerubabel. Ya, silakan Timothy. Zerubabel. Kok saya baru dengar ya? Itu dari ayat mana? Ayat mana itu? Ada yang tahu nggak ayatnya? Ya. Ibu tahu nggak ayatnya, Bu? Atau kawan-kawan yang lain mungkin? Karena saya baru dengar loh, serius. Ayat berapa itu Bu? Ibu tahu Zerubabel? Hagai 2 ayat 2. Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Demikian. Dalam 1 Tawarik 3 ayat 19 juga ada ditulis, anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei, anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Ya, si Zerubabel ini itu cucunya Raja Yoyakin dari si dinastinya Daud. Yang dia mimpikan apa, Bro? Mimpi ya, penglihatan apa sih? Bukan. Kayak aku lagi pujian sama penyembahan, tapi tiba-tiba diingatkan tentang Zerubabel. Zerubabel itu nama tokoh anaknya Raja Yoyakin dari Yehuda.
karena dia dari Daud. Makanya tadi di Hagai 2 itu kita baca dia itu Bupati Yehuda ya, bukan dia yang Bupati Yehuda tetapi Sealtiel ya, Zerubabel bin Sealtiel itu dari Yehuda ya. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarahnya tahun 520 sebelum Masehi, dia itu lahir di pembuangan ya, asalnya dari Babylon. Nggak ada sih yang spesial mengenai si Zerubabel ini. Ya mungkin kamu sering dengar Zerubabel terlintas saja ya. Kalau di sini Zerubabel datanya di sini itu ayahnya Sealtiel, anak laki-lakinya Mesulam, anak perempuannya Selomit, saudara laki-lakinya Simen, nenek moyangnya Raja Yoyakin, ya. Dan dia pemimpin politik pada masa itu, pembuangan ya. Tempat kelahirannya di Persia, tempat kematiannya di Yerusalem. Dia disebutkan dalam Zakaria 4 ayat 10. Dan yang perlu di-highlight dari Zerubabel ini adalah bahwa dia memimpin rombongan yang pertama pulang ke Yerusalem dari penawanan di Babel. Itu tentang Zerubabel. Oke Kak. Terus sama yang waktu itu aku juga dapat tentang 5 roti 2 ikan dan besoknya aku bermimpi tentang salib. Saya nggak tahu, saya tidak pernah tafsir mimpi, atau ada yang tafsir mimpi di sini? Saya kalau bagian mimpi enggak saya. Ya, saya nggak itu. Mimpi itu jangan tanya ke orang. Kamu doa, kamu tanya Tuhan. Jangan tanya orang. Oh iya Kak, oke. Tanya Tuhan apa artinya gitu. Jangan tanya orang. Karena Tuhan itu menyampaikan kamu, bisa aja itu bunga tidurmu, bisa aja Tuhan mau memang bicara sama kamu. Ya, kamu harus berdoa agar Tuhan beri karunia buat kamu untuk bisa mengerti apa yang kamu mimpikan itu. Gitu, ya.